Selamat malam, perkenalkan nama saya Pucu Cornelis Mate. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat tabel di Microsoft Excel beserta grafik dan juga cara bekerja menggunakan rumus di Microsoft Excel 2010. Kita langsung saja masuk dalam videonya. Di sini saya akan membagikan layar. Ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel 2010. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel 2010. Tabel yang akan saya buat di sini adalah tabel penjualan barang. Oke, kita langsung masuk saja dalam cara kerjanya. Yang pertama kita harus mengetik dulu kalimat dalam tabel yang akan kita gunakan. Tabel penjualan barang. Di sini ada contoh tabel yang sudah saya buat sebelum dalam video. Contoh tabel yang sudah saya buat. Ini adalah contoh tabelnya. Jadi untuk menghemat waktu, teman-teman juga akan bosan karena menunggu saya mengetiknya lama. Saya akan langsung saja mengcopy dari tabel yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kita pilih dulu, setelah itu kita copy. Pindahkan ke sini. Oke, di sini kita rapikan dulu tabelnya. Saya akan merapikan tabelnya. Yang pertama kita buat jarak antara kolomnya dengan cara klik kanan pada bagian atas kolom. Setelah itu kita pilih kolom width. Setelah itu di sini kita buat kolomnya berukuran 17. Setelah itu oke, kolomnya akan berubah. Lakukan hal yang sama untuk kolom berikutnya. Kita buat 15. Oke. Lakukan hal yang sama juga. Oke, setelah sudah seperti ini, selanjutnya kita rapikan bagian tabel penjualan barangnya. Kita blok kolom yang ada. Setelah itu kita klik di sini. Maka tabelnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita membuat garis-garisnya. Kita blok, setelah itu klik kanan. Format cell. Setelah itu kita pilih border, outline, inside. Oke. Di sini teman-teman lihat ada warna di sini. Caranya adalah kita blok untuk membuat warna. Setelah itu kita pilih yang bagian ini, yang ini, fill color. Setelah itu kita bisa pilih warna mana yang kita inginkan. Nah, di sini misalnya saya inginkan dengan warna hijau. Dan ini saya ganti menggunakan warna biru. Oke. Selanjutnya kita rapikan nomornya karena nomornya harus berada di tengah. Oke. Selanjutnya adalah cara untuk menghitung totalnya. Cara untuk menghitung total dari Excel itu sudah ada rumusnya, yaitu rumus untuk menghitung total yaitu sum. Sebelum kita menghitung, kita harus menggunakan
tanda sama dengan dulu. Setelah itu kita ketikkan rumus sum. Setelah itu buka kurung, kita pilih angka yang akan kita jumlahkan. Setelah itu tutup kurung. Setelah itu enter. Maka dia akan ditotalkan secara otomatis. Teman-teman bisa mengeceknya dengan memblok kembali dan melihat di sudut kanan bawah apakah hasilnya sama atau tidak. Kita lihat di sini kalau hasilnya sama. Oke, selanjutnya untuk menghitung penjualan tertinggi. Penjualan tertinggi rumusnya adalah sama dengan max. Setelah itu buka kurung, kita pilih perhitungannya, tutup kurung, kita pilih angkanya, tutup kurung, dan kita bisa mengecek kembali. Di sini maksimalnya adalah 60. Berarti sama. Oke. Selanjutnya penjualan terendah. Penjualan terendah rumusnya adalah min. Rumusnya adalah sama dengan min buka kurung blok lagi, setelah itu tutup kurung, enter. Kita bisa mengeceknya lagi. Di sini minimalnya sama dengan hasil di sini. Oke. Untuk menghitung rata-ratanya, rumusnya adalah sama dengan effort buka kurung, kita blok, tutup kurung, enter. Setelah itu, teman-teman bisa langsung mengeceknya, blok, teman-teman lihat, sama. Oke, selanjutnya untuk bulan Februari dan bulan Maret, kita bisa langsung menariknya di sini, dan dia akan terhitung secara otomatis. Setelah kita selesai menghitung, kita akan merapikan tabelnya. Di sini kita buat warna dulu yang sama. Oke. Setelah itu teman-teman bisa lihat karena tabelnya ini terlalu banyak garisnya, maka hal yang akan kita lakukan adalah kita blok, klik kanan, format cell, kita pilih format cell. Setelah itu garisnya kita hilangkan dan kita pilih yang ini, bagian tengah, karena garis yang tengah yang akan kita hilangkan. Selanjutnya kita tekan OK. Selanjutnya kita tekan OK. Untuk yang kedua, kenapa kita tidak menggabungkannya blok? Kita tidak menggabungkannya satu kali karena sebelum total dan jenis barang dan nomor harus ada garis pembatasnya. Oke. Kita blok dulu. Lakukan hal yang sama. Jika sudah seperti ini, maka tabel untuk penjualan barang di Excel sudah jadi. Setelah itu kita masuk dalam video tutorial yang berikut, yaitu video tutorial untuk membuat grafik. Yang pertama, kita mulai dari grafik kolom. Cara membuatnya adalah kita blok, mulai dari jenis barang, sampai di harga bulan Maret, yang paling terakhir untuk nomornya tidak usah. Setelah kita blok, kita pilih insert. Setelah itu kita ke grafik kolom. Kita pilih grafik mana yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita pilih
Di sini yang akan saya gunakan adalah grafik yang ini. Selanjutnya, di sini karena grafiknya tidak ada keterangannya, maka kita akan membuat keterangan dari grafiknya. Kita tekan tombol yang ini. Selanjutnya kita pilih keterangan mana yang akan kita gunakan. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal merubah chart title-nya menjadi tabel penjualan barang. Kita kecilkan hurufnya karena di sini terlalu besar. Kita buat di 14. Setelah itu, yang bagian ini kita ganti dengan nilai penjualan per bulan. Oke. Di sini adalah jenis barangnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal geser ke bawah sini. Jadi kita bisa besarkan grafiknya. Dan grafik kolomnya sudah jadi. Oke, selanjutnya untuk grafik line dan grafik bar. Karena prinsipnya sama dengan grafik kolom, maka kita tinggal mengcopy saja grafik kolom ini. Setelah itu kita paste di bagian sini. Langsung paste. Oke, selanjutnya kita tinggal mengganti bentuk grafiknya. Caranya adalah dengan kita klik kanan. Setelah itu kita change chart type. Setelah itu kita bisa memilih untuk grafik yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan grafik line. Nah, misalnya saya ingin menggunakan yang ini. Setelah itu oke. Dan tabel penjualan untuk grafik line sudah jadi. Oke, selanjutnya kita masuk dalam grafik bar. Dalam grafik bar prinsipnya sama seperti tadi, grafik line dan grafik kolom. Di sini kita tinggal mengcopy saja grafik yang pertama, mengcopy paste grafik yang pertama. Setelah itu kita ganti bentuknya. Lakukan hal yang sama seperti tadi di grafik line. Kita pilih grafik bar. Setelah itu di sini misalnya saya ingin menggunakan yang ini. Karena di sini keterangannya belum jelas, kita membuat keterangan, kita memperjelas keterangannya dengan kita pilih Chat Tools. Setelah itu kita pilih yang keterangan mana yang akan digunakan. Misalnya saya ingin menggunakan yang ini. Keterangannya sudah jelas, tapi di sini karena tulisannya terlalu berdempetan sehingga untuk membacanya susah, maka kita tinggal memperbesarnya saja supaya tulisannya bisa lebih jelas dan dan kita untuk membacanya tidak susah. Oke, kalau sudah seperti ini maka grafik bar sudah jadi. Selanjutnya kita masuk dalam grafik pie. Karena grafik pie prinsipnya tidak sama dengan yang tadi, grafik kolom, grafik line, dan grafik bar. Kita hanya bisa mengcopy dua elemen dalam grafik pie. Maka di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk kita membuat grafik pie. Di sini misalnya saya ingin membuat grafik penjualan untuk bulan Januari. Kita langsung blok untuk jenis barang dan tabelnya bulan Januari. Setelah itu kita ke insert. Kita pilih grafik pie yang akan kita gunakan. Di sini misalnya saya ingin menggunakan grafik pie yang ini. Oke. Di sini karena grafik pie-nya kurang jelas seperti yang tadi, maka kita akan membuatnya lebih jelas lagi. Kita pilih ini dan kita pilih keterangan mana yang akan kita gunakan. Sebenarnya saya ingin menggunakan yang ini. Untuk bulan Januarinya kita ganti dengan
tabel penjualan bulan Januari. Setelah itu kita bisa memperkecil tulisannya. Oke, kalau sudah seperti ini maka grafik pie-nya sudah jadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam grafik donuts. Oke, selanjutnya adalah grafik donuts. Untuk grafik donuts, prinsipnya sama seperti tadi, grafik pie. Tapi di sini misalnya saya ingin membuat grafik penjualan sepatu untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Di sini langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita blok untuk grafik tabel penjualan sepatu bulan Januari, Februari, dan Maret. Setelah kita blok, kita ke insert. Setelah itu kita ke sini untuk melihat grafik bentuk donuts. Setelah itu kita ke sini. Misalnya saya ingin menggunakan yang ini. Oke. Di sini karena seperti tadi keterangannya kurang jelas, maka kita akan memperjelas keterangannya. Di sini sudah seperti ini. Keterangannya sudah jelas. Kita ganti judulnya menjadi tabel penjualan. Kita blok untuk memperkecil tulisannya. Kita gunakan font 14. Setelah itu kita geser. Dan kita bisa lihat di sini. Kalau grafik untuk grafik donutsnya sudah jadi. Oke, setelah itu misalnya teman-teman merasa bosan karena bentuk grafik latar belakang dari grafik setiap grafik ini hanya polosan berwarna putih. Teman-teman ingin membuat latar belakang yang lebih berwarna. Di sini saya akan membuat video tutorialnya. Kita langsung masuk saja dalam cara untuk membuat latar belakang dalam setiap grafik, yaitu dengan cara kita ke grafiknya, kita klik kanan. Setelah itu kita pilih format chart area. Setelah itu kita pilih picture of texture file. Setelah itu kita bisa lihat ke teksturnya. Kita ingin menggunakan latar belakang yang mana. Misalnya di sini saya ingin menggunakan latar belakang yang ini. Setelah itu kita bisa tutup. Dan latar belakangnya sudah jadi. Kita bisa lakukan hal yang sama di grafik pie, grafik donuts, dan grafik lain serta grafik bar. Di sini teman-teman bisa lihat kalau warna latar dari setiap grafiknya sudah berubah. Oke, kita masuk dalam video tutorial yang berikut, yaitu video tutorial cara bekerja di Excel menggunakan rumus. Di sini sudah ada tabel daftar nilai yang saya siapkan, yang akan kita isi menggunakan rumus dari Excel. Saya akan membagikan layar. Di sini ada daftar nilai mata kuliah aplikasi komputer mahasiswa semester 4, mahasiswa administrasi bisnis semester 4. Di sini yang pertama kita akan menghitung rata-rata tugas. Untuk menghitung rata-rata sudah ada dalam video tutorial sebelumnya, yaitu rumus average. Kita langsung masuk saja dalam cara pengerjaannya. Kita gunakan tanda sama dengan, karena untuk bekerja di Microsoft Excel, kita harus menggunakan tanda sama dengan terlebih dahulu. Tanda sama dengan, setelah itu kita ketikkan rumus average. Average, tanda buka kurung. Setelah itu kita pilih tugas 1, tugas 2, tugas 3, karena yang akan kita hitung di sini yaitu rata-rata tugas. Setelah itu tanda tutup kurung, setelah itu enter. Maka rata-rata tugasnya sudah jadi. Untuk nilai rata-rata tugas nomor 2 sampai nomor 10, kita tinggal tarik turun saja ke bawah, maka dia akan jadi secara otomatis. Selanjutnya adalah cara pengerjaan nilai angka. Untuk cara pengerjaan nilai angka di sini, yaitu dengan cara
rata-rata tugas. Rata-rata tugas dikali dengan 10% karena ini komponen nilainya 10%, komponen nilai angkanya 10%, ditambah dengan nilai UTS, setelah itu dikali 40% karena komponen nilai angka UTS 40%, dan UAS ditambah dengan nilai UAS dikali 50%. Oke, kita langsung masuk saja dalam cara pengerjaannya. Sama dengan, setelah itu kita pilih rata-rata tugas, kita kali dengan 10%, kali 10%. Setelah itu kita tambah nilai UTS dikali 40%, ditambah lagi nilai UAS dikali 50%. Setelah itu kita enter. Maka untuk nilai angkanya sudah jadi. Untuk nomor nilai angka 2 sampai angka 10, kita lakukan hal yang sama seperti tadi di rata-rata tugas, kita tinggal blok dan tarik turun ke bawah, maka dia akan jadi secara otomatis. Ini adalah salah satu keuntungan kita bekerja menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita masuk dalam nilai huruf. Sekarang di sini untuk menentukan nilai huruf, kita bisa melihat komponen nilai huruf yang sudah tersedia di sini, yaitu komponen nilai huruf untuk lebih besar sama dengan 85, kita akan mendapatkan A. Lebih besar sama dengan 70, kita mendapatkan B. Lebih besar sama dengan 55, itu C. Lebih besar sama dengan 40, itu D. Dan lebih besar sama dengan 25, itu E. Untuk membuatnya, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Sama dengan IV, buka kurung. Kita pilih nilai angka di sini, atau kalimat. Setelah itu, kita masukkan komponen nilai huruf, yaitu lebih besar sama dengan 85, tanda titik koma, tanda petik, A, balas lagi tanda petik, setelah itu tanda titik koma lagi, setelah itu kita masuk dalam komponen nilai huruf yang kedua, yaitu untuk 70 kita mendapatkan B, itu kita lakukan rumus yang sama, yaitu IP, buka kurung, kita bisa langsung mengetikkan kalimat, komponen nilai hurufnya lebih besar sama dengan 70, tanda titik koma, tanda petik, B. Kita mendapatkan B. Setelah itu tambah lagi tanda titik koma. Setelah itu untuk tutup kurungnya, karena di sini ada 5 syarat yang kita masukkan, maka kita buat tanda tutup kurungnya itu sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita enter. Maka di sini untuk nilai 82,33 kita mendapatkan nilai B. Sama seperti komponen nilai huruf, lebih besar atau sama dengan 70, maka kita mendapatkan nilai B. Untuk nilai huruf nomor 2 sampai nomor 10, kita tinggal tarik saja seperti sebelumnya, maka dia akan jadi secara otomatis. Oke, kita masuk di keterangan yang berikut. Keterangan di sini adalah keterangan konversi nilai, yaitu A sama dengan sangat baik, B itu baik, C cukup, D buruk, dan E tidak lulus. Untuk membuat keterangannya, kita gunakan rumus yang tadi, rumus yang sama seperti rumus huruf, rumus komponen nilai huruf, yaitu if, buka kurung, kita pilih nilai hurufnya di sini, B, yaitu L5 di sini, sama dengan tanda petik A, balas tanda petik lagi, setelah itu tanda titik koma,
tanda petik lagi, sangat baik. Setelah itu tambahkan tanda titik koma, masuk di komponen yang berikut, event. Kita bisa langsung mengetikkan L5 sama dengan tanda petik B, balas tanda petik, tambahkan tanda titik koma. Setelah itu tanda petik lagi, keterangannya baik, balas tanda petik, tambahkan tanda titik koma. Setelah itu komponen yang berikut. Seperti tadi, karena syarat yang kita masukkan ada 5, maka untuk balas kurungnya, tutup kurungnya kita gunakan, kita buat 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa langsung enter. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa keterangannya B yaitu baik. Untuk keterangan nomor 2 sampai nomor 10, sama seperti tadi, di rata-rata tugas, angka dan huruf, kita tinggal tarik ke bawah saja. Oke, jika sudah seperti ini, maka tabel daftar nilai mata kuliah aplikasi komputer untuk menghitung nilai rata-rata tugas, nilai angka, nilai huruf, dan keterangannya sudah jadi. Sekian video tutorial yang dapat saya buat. Terima kasih.